Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Ramadan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang double linked list. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu apa itu double linked list. Double linked list ini adalah jenis linked list yang memiliki dua petunjuk. Nah, di mana petunjuk pertama itu digunakan untuk menunjukkan simpul berikutnya. Kemudian penunjuk kedua itu digunakan untuk menunjukkan simpul pendahuluannya. Nah, kelebihan pendekatannya ini biasanya adalah memungkinkan untuk pembacaan data itu dengan arah maju mundur. Oke, di sini saya ada implementasinya. Implementasi dari double linked list. Saya akan menjelaskannya. Oke, yang pertama ada PCAG DLL atau double linked list, di mana ada class link. Nah, class linknya ini berfungsi untuk sebagai kelas utama, di mana dia akan menyimpan data dari sebuah list. Di sini class linknya. Kemudian kelas ini itu memiliki dua pointer, dimana yang pertama itu adalah link next yang berfungsi sebagai penunjuk elemen di depannya. Kemudian ada pref, dia sebagai penunjuk elemen di belakangnya. Kemudian nah, pada kelas ini akan dibuat sebuah konstruktor di mana dia mempunyai 3 variabel, di mana objek A ini fungsinya berisi nilai yang bersangkutan, kemudian link B ini sebagai reference ke elemen depannya, kemudian link C reference ke belakang. Oke, kemudian ada seperti yang sebelumnya itu ada selain kelasnya ini, kelas linknya ini ada, yaitu kelas double linked list di sini. Nah, kelas ini digunakan untuk mengisi method sebagai sifat dari double linked ini. Nah, dalam kelas double linked ini akan dibuat 3 objek. Yang pertama adalah head, di mana itu mempresentasikan bagian depan. Kemudian tail itu mempresentasikan bagian belakang. Kemudian current-nya itu posisi tertentu dari sebuah elemen linked list. Nah, kemudian in listnya ini fungsinya itu untuk mengetahui jumlah elemen yang ada. Oke, kemudian ada public double linked-nya. Kemudian head-nya itu sama dengan new link, dia akan membuat data baru, yaitu dummy head dengan nilai 00. Kemudian tail, new length membuat data baru, kemudian dummy tail dan juga nilainya 0. Kemudian ada tail pref sama dengan head, bagian belakangnya itu sama dengan bagian belakang juga, itu nilainya head yang atas. Kemudian headnya itu sama dengan tail. Nah, public boolean, ada public boolean seperti dia akan melakukan pembuktian apakah kosong. Jika kosong, dia akan mengembalikan nilai headnya sama dengan tail. Kemudian tail prefnya itu sama dengan head. Nah, juga ada public void insert head, di mana ada variabel objek A. Kemudian ada current sama dengan head next. Kemudian link temp sama dengan dia akan membuat data baru di A, variabel A nya ini current, terus dan current pref. Kemudian ada current pref next sama dengan itu temp. Kemudian ada current pref itu sama dengan temp. Kemudian ada current temp-nya itu. Kemudian dia akan menampilkan nilai variabel A-nya itu dimasukkan di bagian head. Kemudian list plus plus. Kemudian ada public void insert tail yang menginsertkan atau memasukkan nilai bagian belakang dengan ada variabel objek A juga. Kemudian current-nya ini posisi tertentunya itu sama dengan tail pref. Kemudian ada link temp, dia akan membuat data baru di mana ada link A
kemudian current pref, kemudian ada current pref next sama dengan temp, kemudian ada current pref sama dengan temp, kemudian current sama dengan temp. Dia akan menampilkan nilai variabel a ini dimasukkan di bagian tail. Kemudian list plus plus. Kemudian ada public void delete head, dia akan mendelete yang paling atas. Jika kosong maka dia akan menampilkan tidak ada node yang terdelete. Maka link temp head next, link temp sama dengan head next, kemudian currentnya posisi tertentunya itu nilainya sama dengan head next, kemudian current next pref-nya itu sama dengan current pref, kemudian current pref next-nya itu sama dengan current next, kemudian current-nya itu posisi tertentunya itu sama dengan current next, posisi di mana dia akan melakukan kemajuan atau di depannya. Kemudian dia akan menampilkan nilai temp datanya ini, temp data dia akan dihapus dari linked. Kemudian list min. Kemudian ada public void delete tail, di mana dia akan menghapus bagian belakang. Kemudian jika kosong dia akan menampilkan tidak ada node yang terdelete. Maka link temp itu sama dengan tail pref, kemudian current itu sama dengan tail pref, kemudian current pref next-nya itu sama dengan current next, kemudian current next-nya itu sama dengan current pref, kemudian current-nya itu sama dengan current pref. Dia akan menampilkan nilai temp datanya, kemudian dia dihapus dari linked. Kemudian list min. Kemudian ada public void delete post dengan memiliki variable index berupa data integer. Kemudian ada pernyataan jika kosong dia akan menampilkan tidak ada node yang terdelete. Kalau ini masih belum terpenuhi, maka jika indeksnya itu lebih dari list, maka dia akan menampilkan tidak ada node yang terdelete. Kemudian maka link temp-nya itu sama dengan head next. Kemudian ada perulangan di sini, di mana for in i-nya itu sama dengan sama dengan 1, kemudian i-nya itu sama kurang dari indeks min 1, kemudian i-nya itu sama dengan i plus plus, temp sama dengan temp next, kemudian if, kemudian jika indeksnya itu sama dengan 1, maka posisi tertentunya itu nilainya itu sama dengan head next, bagian depan itu selanjutnya. Kemudian current next pref-nya itu nilainya current pref, kemudian current pref next-nya itu nilainya current next, kemudian current-nya itu nilainya current next. Kemudian dia akan menampilkan nilai temp datanya ini akan dihapus dari linked list. Kemudian list plus plus. Nah, jika ini masih belum terpenuhi, maka link del-nya itu sama dengan temp next, kemudian current-nya itu sama dengan temp next, kemudian current next pref-nya itu sama dengan current pref, kemudian current pref next-nya itu sama dengan current next, kemudian current sama dengan current next. Dia akan menampilkan nilai del datanya, del data ini dia akan dihapus dari linked list sama dengan list plus min. Kemudian ada public void display forward, dia akan yang display forward, di mana di dalamnya itu ada link temp. Link temp-nya itu sama dengan head, nilainya itu sama bagian depan. Kemudian ada loop, di mana temp-nya itu tidak sama dengan 0, dia akan menampilkan nilai temp data. Kemudian temp-nya itu sama dengan temp next, kemudian dia akan menampilkan jumlah elemen double linked list. Ini listnya. Nah, kemudian ada public class-nya, ini ada nama field-nya. Nah, di sini adalah elemen-elemennya. Ini adalah elemen-elemennya. Oke, coba kita run. Nah, ini nilai 4 dimasukkan ke head, nilai 1 dimasukkan ke head, nilai 9 dimasukkan ke bagian depan, hanya nilai 3 itu dimasukkan di bagian belakang. Kemudian dummy head. Kemudian ini nilainya. Kemudian jumlah awalnya itu ada 6. Iya, yang ke atas 6. Kemudian nilai 15 ini, nilai elemen 15 ini dihapus. Kemudian nilai-nilai satunya itu juga dihapus. Jadi dia akan menampilkan ini. Karena sudah terhapus, dia akan menampilkan 9, 10. Awalnya itu
ada 15, 9, 10, 1, 3, 4. Karena elemen 15 sama 1 ini dihapus, maka hasilnya ada 9, 10, 3, dan 4. Kemudian jumlah elemen double linkage-nya itu ada 4. Kemudian untuk yang implementasi yang pertama adalah double ganda. Nah, di sini package-nya itu saya beri nama double ganda. Kemudian ada simpul ganda. Nah, oke, kemudian kalau simpul ganda ini menangani simpul yang digunakan di ganda. Ini. Kemudian kelas ganda ini mewujudkan double linked list. Nah, di mana kelas ganda ini dilengkapi dengan konstruktor dan beberapa metode anggota yang bersifat publik. Nah, kemudian dan terdapat 2 anggota data bersifat privat. Ini, dimana yang bernama pertama, privat pertama, kemudian ada terakhir. Nah, variabel pertama ini merujuk data di sebelah pertama, kemudian yang terakhir itu menunjukkan ke simpul terakhir. Oke, kemudian ada public ganda. Pertama itu sama dengan nilai 0, kemudian terakhirnya itu sama dengan 0. Kemudian ada public void insert force. Dia akan menampilkan data yang pertama. Kemudian ada variable data dengan tipe data char. Di dalamnya tuh ada simpul ganda PTR baru sama dengan new simpul ganda ini. Kemudian ada jika ada pernyataan jika kosong, maka nilai terakhirnya itu sama dengan PTR baru. Maka pertama sebelumnya itu sama dengan PTR baru, kemudian PTR berikutnya itu sama dengan pertama, kemudian PTR barunya itu PTR sebelumnya itu sama dengan 0, kemudian PTR pertama itu sama dengan PTR baru. Kemudian ada public insert last, memasukkan nilai yang belakang dengan variabel data, tipe datanya char. Di dalamnya ada simpul ganda ini akan membuat data baru, di mana jika kosong nilai pertama ini sama dengan PTR baru, maka terakhir berikut sama dengan PTR baru, kemudian PTR baru sebelumnya itu sama dengan terakhir. Kemudian ada PTR baru, ini nilainya 0, kemudian terakhirnya ini adalah nilainya PTR baru. Kemudian ada public boolean insert after, di mana ada variabel k dan data, dan tipe datanya itu adalah char. Kemudian saya membuat variabel ditemukan dengan tipe data boolean dan hasilnya itu adalah false. Kemudian ada simpul ganda PTR data itu sama dengan pertama. Kemudian ada loop, di mana PTR data itu tidak sama dengan 0. Kemudian jika PTR datanya ini sama dengan k, maka ditemukan ini variabel ditemukan itu nilainya hasilnya true, dan dia akan melakukan break atau berhenti. PTR data sama dengan PTR data berikut. Kemudian jika tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan nilai false-nya. Oke. Kemudian ada simpul ganda PTR baru, dia akan membuat data baru. Kemudian jika PTR data sama dengan terakhir, maka nilai PTR berikutnya itu sama dengan 0. Kemudian nilai terakhirnya itu sama dengan PTR baru. Maka nilai PTR baru berikut itu sama dengan PTR data berikut. Kemudian nilai PTR data berikut sebelumnya itu adalah PTR baru, dan nilai PTR data berikutnya itu sama dengan PTR baru. Kemudian dia akan mengembalikan nilai kebenarannya atau true. Oke, kemudian ada public boolean empty, mengecek apa kosong. Dia akan mengembalikan nilai pertama. Nilai pertamanya itu sama dengan 0. Dia mengecek apakah kosong itu. Kemudian ada public char.
remove, first, menghapus. Kemudian ada pernyataan di mana jika kosong dia akan menampilkan tumpukan sudah kosong, dan juga mengembalikan nilai 0. Oke, kemudian nilai data, char datanya itu sama dengan pertama data. Kemudian jika pertama berikutnya itu sama dengan 0, maka nilai terakhirnya itu sama dengan 0. Oke, kemudian maka pertama berikut sebelumnya ini sama dengan 0, kemudian terakhirnya itu nilainya sama dengan terakhir sebelumnya. Kemudian dia akan mengembalikan nilai datanya. Kemudian ada public boolean remove key, di mana ada variabel data bertipe data char, di mana di dalamnya itu ada simpul ganda PTR data sama dengan PTR pertama. Kemudian ada loop, di mana PTR datanya itu tidak sama dengan data. Kemudian PTR datanya itu sama dengan PTR data berikut. Nah, jika PTR data itu sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai false. Oke. Nah, jika PTR data sama dengan pertama, maka nilai pertama itu sama dengan PTR data berikutnya. Kemudian jika ini masih belum terpenuhi, maka PTR data berikut sebelumnya adalah nilai PTR data sebelumnya. Nah, dia akan mengembalikan nilai true. Kemudian ada public void display forward, di mana yang awalnya dia akan menampilkan karakter dari pertama ke terakhir. Kemudian ada simpul ganda private di pertama. Kemudian ada perulangan loop, di mana PTR data itu tidak sama dengan 0. Dia akan menampilkan PTR datanya. Kemudian PTR data nilainya itu sama dengan PTR data berikutnya. Kemudian ada public void display forward backward, di mana yang awalnya itu menampilkan dari pertama ke terakhir. Nah, di public void display backward ini menampilkan dari terakhir ke pertama. Kemudian simpul ganda nilai simpul ganda PTR itu sama dengan terakhir. Yang awalnya ini pertama kan, di sini adalah terakhir. Kemudian while PTR data itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan PTR data. Nah, PTR datanya ini nilainya adalah PTR data sebelumnya. Yang awalnya ini adalah berikutnya, yang forward, di mana backwardnya ini PTR data sebelumnya. Oke, ini adalah public nama fieldnya. Kemudian ini adalah elemennya. Oke, kemudian kita run. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, untuk implementasi double ganda sudah selesai. Kemudian ada apa? Ada studi kasus. Ini dia studi kasusnya adalah dia menginsert 12 push 1267. Kemudian dia akan menginsertkan lagi, kemudian menghapus, kemudian menginsertkan lagi. Kemudian dia akan menghapus ini. Oke, ini adalah elemennya ya. Oke, jadi yang pertama adalah package-nya saya kasih nama double tumpukan. Kemudian ada kelas tumpukan, di mana di dalam kelasnya ini ada 3 objek, di mana ada yang pertama datanya. Kemudian nextnya ini berfungsi untuk merujuk ke depan. Kemudian prefnya ini merujuk ke pendahuluannya. Kemudian ada konstruktor, di mana ada variabel data, kemudian simple next, kemudian ada simple pref, di mana nextnya ini datanya ini merujuk ke datanya, kemudian nextnya ini merujuk pada yang sebelum berikutnya, kemudian prefnya ini merujuk kepada yang belakang. Nah, kemudian ada kelasnya, kelas double, di mana kelasnya ini ada 2, ada head, ada tail. Nah, saya kasih insize ukuran dari elemennya. Kemudian ada public double stack, di mana headnya itu sama dengan new, 0, nilainya 0 masih. Kemudian tailnya dia membuat data baru, nilainya 0.
kemudian nilainya prefnya ini head. Kemudian head next itu sama dengan tail. Kemudian ada public boolean asymmetry, melakukan pembandingan, maksudnya kalau misalkan kosong, jika kalau misalkan kosong dia akan mengembalikan nilai head next sama dengan tail. Kemudian tailnya ini, tail prefnya itu sama dengan head. Kemudian ada public void push, di mana ada variable object insert data, di mana di dalamnya itu ada simple stack ini. Oke, new. Kemudian ada head next pref, itu sama dengan insert simple stack. Kemudian head next-nya itu sama dengan insert simple stack. Kemudian dia akan menampilkan data, di mana datanya itu ada variable insert data. Kemudian dia akan dimasukkan. Kemudian says plus. Says plus-nya ini adalah yang berikutnya. Kemudian ada public void delete from head, di mana ada perulangan jika kosong, maka nilai head next-nya itu sama dengan head next. Kemudian head next pref-nya itu sama dengan head. Kemudian ada public object pop, di mana simple stack tempe head, simple stack sama dengan head next. Kemudian ada delete from head, kemudian dia akan menampilkan data, tm datanya, temp data itu dikeluarkan. Kemudian dia akan mengembalikan nilai yang baru, tpn datanya. Oke, kemudian ada public string to string, di mana string resultnya ini, kemudian simple stack arraynya tail pref, kemudian ada perulangan, ada loop, while jika current tidak sama dengan head, maka result plusnya itu sama dengan current data. Ini akan menunjukkan current data elemennya. Kemudian koma, current sama dengan current pref. Oke, kemudian dia akan menampilkan nilai result. Kemudian dia akan mengembalikan nilai resultnya. Ini public class, ininya adalah nama file. Nah, di sini adalah stacknya. Coba kita run. Nah, dia akan seperti ini. Yang awalnya dia akan memasukkan 12 ini. Memasukkan 12 dan 67, kemudian akan menampilkan 12 dan 7. Kemudian data ini dia akan push, dia akan dimasukkan 87, 23 dan 76, dan hasilnya akan seperti ini, akan dia menambah. Kemudian nilai 76 ini itu dihapus atau dikeluarkan. Kemudian nilai 23 ini akan dikeluarkan. Nah, jadi dia akan menampilkan ini. Kemudian nilai 35 itu dimasukkan. Ini push, dimasukkan. Kemudian 81 itu dimasukkan, push. Kemudian 27, 91, 62. Jadi hasilnya kan seperti ini. Dia akan menampilkan seperti ini. Nah, data yang 62 ini akan dihapus. Jadi hasilnya akan dikeluarkan. Jadi hasilnya 12, 67, 87, 35. Karena mengapa di sini tidak ada 62? Karena sudah dikeluarkan. Oke, untuk yang studi kasus yang pertama sudah selesai. Kemudian ada studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua adalah jika ada argumen jika E itu ini akan menampilkan ABC. Oke. Di sini pekiknya itu saya kasih nama double argumen. Kemudian ada kelas simpul, di mana kelas simpul ini ada 3 bukan pointer sih. Tapi 3 objek, di mana next, kemudian ada pref, kemudian ada constructor, di mana di dalam constructor ini ada variable data, next, kemudian pref. Kemudian ada kelasnya, kelas double linkatusnya, di mana di dalam kelasnya ini ada 2 ini. Ada head, ada headnya itu bagian depan, tailnya itu bagian belakang. Kemudian insize-nya ini
adalah ukuran dari elemennya. Kemudian ada public double linked list, dimana headnya itu sama dengan new simple, dimana masih nilainya itu masih 0 0 0. Kemudian tail, dia akan membuat data baru, kemudian 0, nilainya 0 0, kemudian head. Dan headnya ini, head nextnya ini sama dengan tail. Dan ada public simple, get simple in i. Nah, jika i sama dengan lebih dari sama dengan 0 dan i kurang dari size, maka nilai simple current-nya itu sama dengan tail pref. Dia akan melakukan perulangan lagi. For in j sama dengan 0, j kurang dari i, kemudian j plus plus. Jadi nilainya current-nya ini sama dengan current pref. Dan juga dia akan mengembalikan nilai return kalau memenuhi, dan juga akan mengembalikan nilai 0. Kemudian ada public void add atau menambahkan dengan variabel insert data, karakter insert data. Kemudian di dalamnya tuh ada simple insert simple. Kemudian dia membuat data baru dengan insert data head next dan head. Kemudian nilai head next pref-nya itu sama dengan insert simple. Kemudian head next-nya itu sama dengan insert simple. Kemudian dia akan menampilkan nilai insert datanya. Sys plus plusnya itu adalah terus yang ke bawahnya. Kemudian ini ada public string print get dengan variabel karakter a. Kemudian ada simple current, nilainya itu adalah tail pref. Kemudian string result, dia akan menampilkan. Kemudian ada perulangan, current data tidak sama dengan a dan current tidak sama dengan head. Maka result plusnya itu nilainya sama dengan current data. Kemudian currentnya itu sama dengan current pref. Kemudian jika current tidak sama dengan head, maka dia akan mengembalikan nilai result. Kalau misalkan dia tidak memenuhi, dia akan mengembalikan nilai 0. Oke, ini adalah nama filenya. Kemudian ini adalah karakternya. Di sini ada perulangan karakter a, same. Kemudian double a, dia akan menambahkan karakter a. Kemudian dia dari print get d. Oke, kemudian kita coba run. Nah, ini ABCDE akan menggunakan ABC. Oke. Nah, untuk materi double linked list di implementasinya juga dan juga di studi kasusnya sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa dipahami oleh kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan ya. Oke, see you next time. Jangan lupa kalian subscribe channel saya dan juga like dan komen dan share ke teman-teman kalian agar saya ini bisa semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat ini. Oke, see you next time. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.